Duduklah, jangan coba-coba scroll ke video berikutnya karena gue tahu persis apa yang lagi lo rasakan sekarang. Gue di sini bukan buat jadi cheerleader yang tepuk tangan tiap kali lo berhasil bangun pagi. Gue di sini buat jadi cermin yang jujur, cermin yang selama ini lo hindari karena lo takut melihat retakan di wajah lo sendiri. Gue sudah baca semua buku self-help yang lo koleksi tapi nggak pernah lo buka itu. Mari kita bongkar kenapa lo betah banget jadi pecundang yang menunda segalanya. Lo bilang lo sibuk, padahal lo cuma menghindari rasa tidak nyaman dari tugas yang menuntut otak lo bekerja keras. Lo menunda pekerjaan bukan karena lo kekurangan waktu, tapi karena lo ketakutan setengah mati kalau hasil kerja lo bakal terlihat mediocre. Lo lebih memilih gagal karena tidak mencoba daripada gagal setelah berusaha. Itu bukan manajemen waktu, itu adalah bentuk pengecut yang dibalut dengan alasan produktivitas palsu. Lo deadas cuma lari dari kenyataan. Secara psikologis, prokrastinasi adalah mekanisme pertahanan emosional, bukan masalah kedisiplinan. Lo takut dengan anxiety yang muncul saat harus menghadapi tugas sulit, jadi otak lo memilih kenyamanan instan. Ini bias kognitif yang bikin lo merasa nanti saja adalah pilihan rasional. Padahal, lo cuma lagi memproteksi ego lo yang rapuh dari potensi kritik atau kegagalan. Lo lebih milih menyiksa diri sendiri di masa depan daripada merasakan ketidaknyamanan selama 1 jam sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa prokrastinator kronis memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan kesehatan fisik yang lebih buruk daripada mereka yang tidak. Lo bukan cuma menunda pekerjaan, lo sedang menunda kesehatan mental lo sendiri sampai ke titik nadir. Data membuktikan bahwa kepuasan jangka panjang selalu berbanding lurus dengan kemampuan menunda gratifikasi instan. Tapi lo lebih memilih dopamin murah dari konten sampah dibanding hasil nyata. Fakta ini nggak bisa lo bantah, kan? Ingat nggak saat lo janji ke diri sendiri buat mulai proyek itu, besok? Lalu besoknya lo malah sibuk beberes kamar, cuci piring, atau ngecek notifikasi yang nggak penting sama sekali. Itu namanya produktivitas semu. Cara lo membohongi diri sendiri supaya merasa tetap sibuk tanpa harus menyentuh hal yang sebenarnya penting. Lo merasa produktif padahal lo cuma lagi membuang waktu secara estetik. Berhenti menipu diri sendiri, itu menjijikan. Ini bukan tentang situasi lo yang sulit, ini tentang siapa lo di balik layar. Lo merasa berhak mendapatkan hasil instan tanpa melalui proses yang menyakitkan. Ego lo terlalu besar untuk mengakui kalau lo belum punya skill. Makanya lo menunda supaya lo bisa bilang, kalau gue niat, gue pasti bisa. Kebenaran pahitnya, lo bukan jenius yang malas, lo cuma orang biasa yang terlalu takut kelihatan biasa saja. Itu adalah penghinaan terbesar bagi potensi yang lo miliki. Bayangkan 5 tahun dari sekarang, lo masih di titik yang sama, menyesali semua kesempatan yang lo buang karena nanti lo bakal jadi orang yang penuh dengan seandainya, yang selalu menyalahkan keadaan padahal lo sendiri yang menyetir hidup lo ke jurang. Penyesalan itu adalah beban yang paling berat, dan gue jamin itu bakal bikin lo susah tidur di malam hari. Apakah itu masa depan yang lo inginkan? Hidup sebagai orang yang cuma bisa bermimpi tanpa pernah berani mengeksekusi? Jangan kira gue bicara begini karena gue sempurna dan gak pernah gagal. Gue pernah ada di posisi lo, terjebak dalam lingkaran setan prokrastinasi yang bikin gue hampir kehilangan segalanya. Gue tahu rasanya benci sama diri sendiri saat melihat jam terus berputar tanpa ada progres. Tapi gue berhenti mencari validasi dan mulai menerima rasa sakit dari proses itu. Gue bukan musuh lo, gue adalah versi masa depan lo yang sudah lelah melihat lo berputar-putar di tempat. Sekarang,
Hapus semua alasan itu dari kamus lo dan mari kita mulai bekerja dengan cara yang benar. Berhenti mencoba untuk menjadi sempurna, cukup jadi orang yang konsisten melakukan hal kecil setiap hari. Lo nggak butuh motivasi, lo butuh sistem yang memaksa lo untuk bergerak meski lo lagi malas setengah mati. Gue bakal kasih tahu rahasianya, tapi jangan harap gue bakal kasih tepuk tangan setelah lo melakukannya. Perubahan itu menyakitkan, dan lo harus siap untuk itu. Gunakan teknik 5-minute rule. Kalau lo takut memulai, berjanji pada diri sendiri untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit. Setelah 5 menit, lo boleh berhenti, tapi gue jamin lo bakal lanjut karena hambatan terbesarnya adalah inersia. Pecah tugas besar jadi langkah kecil yang terlihat konyol saking gampangnya. Fokus pada proses, bukan hasil, karena hasil hanyalah konsekuensi logis dari apa yang lo kerjakan setiap hari. Simpel, tapi lo nggak akan pernah melakukannya kalau lo masih manja. Tantangan buat lo hari ini, selesaikan satu hal yang paling lo takuti dalam 24 jam ke depan, tanpa alasan, tanpa nanti. Jangan kasih gue alasan kenapa lo nggak bisa, karena gue nggak peduli sama drama lo. Lakukan saja, meski hasilnya berantakan, karena sesuatu yang berantakan masih jauh lebih baik daripada nol besar. Kalau lo gagal, ulangi lagi besok sampai lo benci sama kata nanti. Gue tunggu hasilnya, atau jangan pernah balik lagi ke sini. Sekarang silakan pergi dan buktikan kalau lo bukan pecundang yang gue kira. Waktu lo terus berjalan, dan dunia nggak akan menunggu lo siap untuk berhenti jadi pengecut. Jangan cari gue lagi kalau lo belum berubah, karena gue benci orang yang cuma bisa bicara tanpa aksi. Sampai ketemu di puncak, atau tetaplah di sana, tenggelam dalam rasa malas lo sendiri. Pilihan ada di tangan lo, dan gue sudah selesai dengan omong kosong ini.